Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, wait a minute ya. Before we start our lesson today, let's say basmalah. How are you today? I'm feeling well, thank you so much. Are you ready to study today? Okay, good job. So, what is the last material? Application letter. Do you have a question about our last material? No. No. So, all clear for the application letter? Yes. Okay, so we continue our material today. That is what the materi? Review text. Have you ever heard review before? Yes. Pernahkah kalian mendengarkan kata review sebelumnya? Pernah. Di mana? Di Sosial media. Oke. Di Google. Selain sosial media, or only dari situ saja? Review. Apakah review hanya dari sosial media saja? Yes. Oke. Kalau begitu berarti sudah pernah mendengar kata review. Apa itu review? Ya betul. Menilai. Penilaian. Maka kalau dia review teks, maka adalah iya betul. Teks yang bertujuan untuk memberikan penilaian. Before that, teks penilaian, review teks. Apakah itu teks yang formal atau informal? Formal. Only formal? Oh, tidak. Berarti bisa juga dia Informal. informal. Bisa, oke. Kalau begitu, kalian tadi sudah pernah mendengar kata review, sudah pernah melihat apa yang direview? Makanan. Apa lagi? Novel, skincare, movie, kereta. Berarti banyak ya yang bisa direview. Kalau dari situ apa saja yang pertama yang bisa direview? Review rumah. Berarti kalau dia semua tadi yang bilang makan, skincare, kereta, itu bisa kita bilang lagi adalah produk. Oke, di luar produk, apalagi yang bisa kita review? Tempat. Tempat. Place. Apa itu? Iya. Place. Apalagi di luar place sama produk? Ada dia ini. Event. Atas suatu Acara. Iya. Oke. Dari yang tiga ini sudah pernah dilihat sebelumnya reviewan orang? Sudah. Oke, kalau begitu sudah pernah membuat review teks? Belum. Belum. Apakah mau membuat review teks? Mau. Harus mau. Oke, kalau misal kita mau buat teks penilaian, apa sih tujuan dari teks penilaian itu? Memberikan nilai. Ya, memberikan nilai. Oke, memberikan nilai. Terus apa lagi? Memberikan nilai berarti to evaluate something. Selain menilai apa lagi? Review. Menilai. Iya, betul. Mengkritik, to critic something. Jadi penilaian itu nggak melulu baik, nggak melulu buruk. Bisa dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita mau menilai yang buruk, usahakan bahasanya itu yang membangun, jangan yang menjatuhkan. Oke, to evaluate something, to critic something. Kira-kira apa lagi? Review ini kan, sebenarnya review ini untuk siapa? Untuk orang-orang kan? Iya. Pengalaman pribadi kita untuk orang-orang. Maka tujuannya untuk iya, bisa juga memberi informasi kepada pembacanya. Terus apa lagi yang lain kira-kira? Mendeskripsikan sesuatu. Oke, masuk mendeskripsikan. Descriptive text dengan review text. Apakah berbeda atau sama?
Berbeda. 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 Kalau descriptive text itu yang seperti apa? Tidak ada Benar. Pembedanya hanya di penilaian. Di review text kita juga mendeskripsikan sesuatu, tapi dia tidak ada penilaian dari kita. Tapi kalau dia review text ada penilaian. Oke, masuk. Maka itulah the purpose of review text. Yang pertama tadi apa? To evaluate something. Purpose. Yang pertama, to evaluate something lah kita buat ya. Something ini bisa masuk ke yang tiga ini. Terus apa lagi tadi? Information. To predict something. Apa selanjutnya? To give information. Ya, to give Information. information. Di luar ini apakah kira-kira ada lagi? Review text untuk mengembangkan, To expand. expand, to develop something, pengalaman, Experience. to apa ya? Share experience. To apa? Share. To share. Ah, boleh. To share. Apa yang di share? Experience. Oke, masuklah ini semuanya. The purpose. Sejauh ini purpose-nya sudah dapat dipahami? Sudah. Maka kalau misalnya kita sudah tahu tujuan dari pembuatan penilaian teks, selanjutnya adalah Pembuatan. pembuatannya. Masuklah kita ke struktur. Structures of review text. Kira-kira ada yang sudah tahu? Apa kira-kira struktur yang pertama? Judul. Ya, apa kira-kira itu kalau bisa kita namakan di sini? Reviewing. Ya, oke, nomor satu adalah iya, orientation. Atau bisa juga dibilang introduction. Nice, introduction. Inilah dia struktur yang pertama. Kira-kira di orientation atau di introduction-nya ini apa yang akan kita berikan informasinya? Kita kan mereview sesuatu nih, barangnya, gambarannya. Iya, berarti nanti di sini fokusnya itu adalah iya, general information. General information. Kira-kira, misal kita mau review apa dulu nih? Apa yang mau kita review dulu? Coba dikasih contoh. Makanan, lebih spesifik, makanan apa? Bakso, lebih spesifik, bakso mana? Bakso. Oke, kita mereview bakso Anda. Ya, bakso Anda ya. Kalau untuk orientation-nya, untuk general information-nya, apa yang akan kita cantumkan? Bakso yang merah kan? Nama, iya betul ya kayak gitu. Nama baksonya adalah bakso Anda. Lokasinya ada di Jalan. Nah, itu. Jalan Istanbul. Nah, terus habis itu apa lagi? General information. The price. Harganya. Apa? Bahan rasanya. Rasa. Terus juga topping. Porsinya. Iya. Kenyamanan. Pelayanannya. Pelayanannya. Itu dia masuk ke general information. Salah kan? Pelayanannya seperti apa? Pelayanannya baik atau lembut? Itu dia kalau di struktur yang pertama. Maka ya, nama strukturnya adalah interpretatif recount. Di sini itu nanti kita lebih detail ya daripada general information. The summary of the product. Contohnya, tadi kan kita udah ngomongin rasa, rasanya gurih gitu. Di sini nanti kita buat rasa
Kenyal. Dagingnya merasa daging, maksudnya Daging banget. merasa lebih ke daging. Iya, itu nanti kayak tadi kan pelayanannya kan lebih general kita buat itu lebih. Nah, Baksonya pelayanannya lagi. sangat sama, semua keperluan kita disediakan. Contohnya kayak tisu, Saus. Pun. lengkap semuanya di situ. Cabai. disediakan. Nah, di situ ya nanti ini, the summary of the product. Ya kan? Lalu selanjutnya struktur yang ketiga, nah inilah inti dari review text evaluation, penilaian kita. Evaluation maka dia adalah opini kita. Apakah baksonya enak? Enak. Atau mungkin tidak kurang cocok di kita? Juga boleh. Ya. Atau mungkin karena rumahnya mungkin di Utai Baru, kalau mau cari itu terlalu jauh, gitu. Bisa ke sini. Opinion. Dan nanti di sini itu bisa dia distracted. Atau the weakness of the product, kekuatan atau kekurangan, kelebihan atau kekurangan dari produknya. Kalau misal makanannya itu enak, udahlah enak, ternyata lebih murah dibanding yang lain. Ya, atau mungkin weaknessnya, tempatnya sempit. Nah itu, ya itu dia penilaian kita pribadi. Maka nanti penilaiannya si Daniel sama penilaiannya si Adi nggak harus sama, karena kan itu tergantung sama ya dia sendiri, tergantung sama bagaimana kita merasakannya. Itu dia opini. Oke, nanti kita ke struktur yang terakhir. Terakhir adalah summary. Ya, kesimpulan dari semuanya di sini kita include-kan. Di situ bisalah nanti kita, apakah kita merekomendasikannya atau tidak. Nah, masuklah dia di situ. Kalau misal mau makan bakso Anda itu bisa menjadi sebuah pilihan. Maka saya merekomendasikannya. Ya, bisa juga di sini masuk nanti rating. Mungkin bintang 4, bintang 5, dan 5 bintang. 8 dari 10 atau 50 dari 100, ya tergantung kita gimana mau menilainya. Oke, itulah dia struktur dari review text. Dari yang 4 ini, adakah yang sulit? Tidak. Dapat dipahami semuanya? Oke, orientation itu dia berisi apa? General information. Kalau interpretative recount? Summary of the product. Ya, terus kalau evaluation? Opinion. Kalau summary? Summary. Ya, recommendation, rating, atau kesimpulan semuanya masuk ke sini. Oke, berarti di strukturnya aman. Masuklah kita ke yang terakhir. Iya, kita akan membahas language features. Apa itu language features? Lidah kebahasaan, ciri kebahasaan, bahasa apa yang kita pakai. Maka kira-kira kalau review teks apa saja kaidah kebahasaannya? Kira-kira ya, tensi sampai kita pakai? Ya benar. Kita memakai present tense. Kira-kira kenapa? Iya. Karena itu saat hari ini lebih ininya kita memakai present tense karena dia berupa fakta. Fakta itu kan akan berulang, nggak cuma hari ini yang akan dipakai, tapi besoknya juga akan tetap begitu katanya. Maka in general kita biasanya pakainya present tense. Apakah boleh pakai past tense? Tetap boleh. Tapi kalau untuk lebih bagusnya itu kita pakainya present tense. Kalau kita lagi mereview, kita harus focus on specific participant. Apa ini maksudnya kira-kira? Focus on specific participant. Spesifik. Jadi kalau misal kita lagi mereview bakso Anda, maka sampai akhir yang kita review itu
ada lagi makanan yang lain. Itu dia maksudnya spesifik partisipan ini. Kita fokus ke satu produk yang kita review. Karena dia mereview, maka kita akan banyak memakai. Iya, benar. Adjektif. Apa itu adjektif? Kata sifat. Kata sifat itu fungsinya apa? Mendeskripsikan si subjek atau si noun. Kalau kita mau bilang baksonya enak, maka adjektif yang kita pakai adalah delicious. Delicious. Yummy. Yummy. Itu udah masuk di adjektif. Jadi nanti di review teks ini tuh kayak adjektif, banyak di adjektif karena kita mendeskripsikan sesuatu. Karena dia mereview, maka sentence-nya itu akan panjang, long and complex sentence. Bayangkan kita membaca teks review teks, dia bilang bakso Anda enak, gitu doang. Ya, bakso Anda enak. Kita kan sebagai pembacanya kayak, ya kan kita butuh informasi lebih, makanya kita buatnya yang long dan juga kompleks. Kompleks ini beserta alasan dia. Bakso Anda itu sangat enak karena teksturnya kenyal dan rasanya daging banget gitu. Lebih jelas dia, jangan singkat-singkat kalau di sini karena kita sedang memberikan penilaian ke orang lain. Jadi orang lain sedang membutuhkan informasi tentang experience kita ini. Ya, apakah akan disarankan atau tidak? Oke, terus selanjutnya apa lagi? Yang terakhir adalah using metaphor. Apa itu metaphor? Melebih-lebihkan. Apakah iya? Metaphor ini udah pernah dengar sebelumnya? Sudah? Iya, dia masuk di pembelajaran mengajas. Kalau melebih-lebihkan itu apa majasnya? Nah, ini juga masuk metafor. Kira-kira apa? Menggunakan metafor. Contohnya kayak gini. Bakso Anda rasanya sangat enak. Bakso Anda rasanya bisa membuat lidah kita bergoyang. Nah, lidah kita bergoyang itu maksudnya karena ya, berarti dia menggunakan kiasan. Iya, menggunakan bahasa lain. Jadi biar lebih menarik dia si review teks ini. Kenapa kita harus buat metafor di review teks? Biar lebih tertarik. Ya, biar unik, biar lebih tertarik. Kita yang bacanya kan nggak boring, nggak aduh flat kali gitu, nggak gitu dia jadinya. Oke, itulah dia image features dari review teks. Dari mereka berlima, dari present tense, komponen specific, participle, subject, adjective, pakai kompleks, sama ini metafor. Adakah yang sulit? Is there any difficulties that you can find? Kesulitan? Oke. Inilah contoh dari teks reviewnya. Coba dulu dibaca semuanya masing-masing. Selanjutnya baru kita telah. Kita mereview. Sudah dibaca semuanya? Apakah kira-kira sudah bisa kita bayangkan struktur dari si review teksnya? Oke, apa tadi struktur yang pertama? Orientation. Mana di sini bagian yang orientation? Paling atas. Oke, apa dia penandanya? Yang mana? Oke, ada tahun rilis. Ya, tahun rilisnya kapan? Oke, maka baru pertama itu adalah karena berisi general information. Apa struktur yang kedua? Interpretatif vertikal. Yang mana dia interpretatif vertikal?
Kesimpulan dari produknya, dari si filmnya. Apa? The film is widely praised for its powerful storytelling. Ya, di sini dia lebih dalam dia menjelaskan, mendefinisikan si ininya, mendefinisikan dari si filmnya. Paragraf kedua adalah representatif now. Terus masuk yang mana evaluationnya? Yang ketiga. Kenapa? Banyak Interpret. Iya, di sini dia masuk penilaian dari si yang penulis. Katanya filmnya itu story of hope, resilience, human spirit and the face of adversity. Ya, di sini adalah penilaiannya si penulisnya itu. Nah, baru masuk paragraf terakhir itu apa? Overall, The Shawshank Redemption is masterpiece. Berarti masterpiece di situ dia pakai bahasanya. Ya, kalau udah masterpiece berarti dia yang baik, yang gacor, yang udah top lah gitu. Masterpiece apa? Oke, inilah contohnya. Simple ini aja. Yang ini dari teks ini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu bisa kita masuk ke quiz. Quiz dulu kita ya. mulai. Wait the notes with the review text. Publish evaluation. Oh, look complication. Yes. Wait late. Read review text. Oke, udah selesai semuanya? Atau ada yang masih belum? Ada kayaknya. Mantap, 80% ya. Di mana yang sulit? Salah pencet. Salah pencet. Iya, itu memang salahnya loh. Oke. Once more. Oke, kita review dulu ya. Stop it. Udah. Tetapnya udah. Nah, coba kita masuk ke soal pertama. What is the main purpose of review text? Jawabannya mana? A, B, C, D. C. To evaluate and criticize the work. Oke, di sini ada 7 orang yang salah. Apa jawabnya berarti yang 7 orang ini? Salah pencet. Salah pencet, semua yang salah pencet. Ya, salah pencet. Oke lah, 7 orang yang salah. Coba yang ini. Which of the following can be reviewed? Iya betul. Kita bisa mereview film, bisa song, bisa juga event. Berarti semuanya benar. Nah, ini ada 6 orang yang salah. Oke. Masuklah kita ke pelajaran. Materi kita hari ini adalah review text. Oke, apa itu tadi review text? Teks yang evaluasi untuk Kritik dan memberikan informasi, merekomendasikan sesuatu. Oke. Ada berapa struktur dari review text? 4. Pertama adalah yang kedua yang ketiga adalah yang terakhir. Oke. Dari yang 4 itu everything is clear. Oke. Maka karena kita sudah penjelasan dan juga sudah tes,
cukupkanlah hari ini pembelajaran kita. Semoga semua yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan diingat semuanya dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Okay. Before we close our lesson today, let's say Hamdalah.